Hai teman-teman, kembali jumpa dengan Tasya. Masih di channel yang sama, Tasya Movie. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Tasya Movie akan mereview film Bollywood. Jadi untuk pecinta Bollywood, jangan pindah channel karena bakalan seru banget. Yuk kita langsung intip aja. Check it out. Untuk film yang akan saya review kali ini adalah film Bollywood yang berjudul Madhosi. Adalah sebuah film trailer psikologis Hindi India dirilis pada tahun 2004. Disutradarai oleh Tanvir Khan dan dibintangi oleh Bipasha Basu, John Abraham, Sweta Tiwari, Priya Sukaterji, dan masih banyak aktor dan aktris lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Anupama yang mengalami depresi ketika keluarganya tewas dalam serangan teroris. Film ini saya rekomendkan untuk ditonton sampai selesai. Tapi biar nggak terlalu banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Awal cerita kita akan diperlihatkan di acara pesta ulang tahun pernikahan orang tua dari Anupama. Banyak undangan yang hadir dari kerabat sampai sahabat-sahabat dari Anupama. Dan adik dari Anupama yang tinggal di Amerika tidak bisa hadir, cuma memberi ucapan selamat lewat telepon. Dan pada saat itu pun terjadi penyerangan teroris, sebuah pesawat menabrak gedung tempat adiknya menelpon. Dari kejadian itu, Anupama dan keluarga sangat terpukul. Lanjut cerita, beberapa tahun kemudian, kehidupan pun berlanjut. Anupama menjadi salah satu mahasiswa di Fakultas Seni Lukis. Orang tua dari Anupama berencana menjodohkannya dengan anak sahabatnya yang bernama Rapid. Rapid adalah seorang pengusaha advertising yang sukses. Terlihat ayahnya pun menyampaikan undangan makan malam bersama di rumah orang tua Anupama. Tujuannya juga sama, yaitu ingin menjodohkan Anupama dengan Rapid. Singkat cerita, hari kunjungan pun tiba. Karena Rapid yang cukup terkenal, jadinya tidak asing lagi buat Anupama, walaupun sebelumnya belum pernah bertemu. Keakraban pun terjalin dan terlihat Rapid sepertinya jatuh cinta dengan Anupama, begitupun sebaliknya. Setelah acara makan malam itu, Rapid selalu saja memikirkan Anupama. Wajar saja, namanya juga lagi falling in love. Dimanapun tempat, pasti selalu dihantui wajah Anupama. Tapi bukan arwah ya guys. Karena sudah saking love-nya, Rapid pun menelpon Anupama untuk janjian ketemuan. Lanjut lagi ya guys, adanya kegiatan kampus di luar kota. Terlihat Anupama dan teman-teman keluar dari kereta. Pada saat turun dari kereta, Anupama melupakan beberapa berkas lukisan. Akhirnya Anupama pun kembali mengambilnya. Dan pada saat keluar, Anupama bertemu dengan sosok laki-laki yang pada saat itu terlihat menakutkan. Saling tembak-menembak dan berakhir dengan senjatanya ditinggalkan di tangan Anupama. Anupama sangat ketakutan, bahkan setelah kejadian itu dia tidak ikut gabung lagi dengan teman-teman kampus. Malah dia langsung pulang ke rumah dan dengan rasa penuh ketakutan dia menyembunyikan senjata tersebut. Di sisi lain, ternyata sahabat Anupama terus mencari Anupama sampai ke rumah. Dengan cemas dan kesal, langsung memarahi Anupama. Dan di sana Anupama menunjukkan ke arah bawah jendela kalau ada preman-preman yang nungguin. Tapi ketika sahabatnya melihat, dia tidak melihat apapun. Dan biar gak kepanjangan marahnya sahabat, si Rapid yang barusan datang langsung mengajak pergi Anupama. Diajaklah Anupama ke kantornya. Di sana Rapid mengatakan kalau dia mendapat job besar, jadi dia harus keluar negeri kurang lebih 2 minggu. Dan dia mengajak Anupama untuk menikah biar bisa diajak bareng. Tapi di sini Anupama menolak karena belum siap. Jadi akhirnya Anupama pun setuju untuk bertunangan saja dulu. Singkat cerita, hari pertunangan pun tiba dan berjalan lancar. Setelah itu, Rapid pun segera terbang ke luar negeri. Cerita pun berlanjut. Terlihat Anupama berjalan memasuki lift dan di sana dia dihentikan oleh sosok pemuda yang muncul beberapa hari kemarin. Namanya adalah Aman. Di sini Aman menagih senjata yang ada pada Anupama. Dan terlihat Anupama pun mengantarkan senjata ke alamat yang dikatakan Aman. Sampai di sana Anupama penasaran sebenarnya siapa ini Aman. Aman menjelaskan kalau dia adalah agen rahasia pemberantas teroris. Dan tempat tinggalnya sangat rahasia, tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan Anupama pun berjanji tidak akan memberitahu kepada siapapun. Dari sini ternyata Anupama sudah menyimpan rasa kagum, bahkan mulai mencintai Aman. Setelah pulang ke rumah, Anupama menuangkan perasaannya ke dalam buku diary tentang sosok Aman. Dan pada saat itu ditelepon oleh Rapid, tunangannya. Saking bahagia, dikira yang menelpon adalah Aman. Dan disitu Rapid menanyakan kenapa teleponnya tidak diangkat. Seketika dia berpikir kalau HP-nya kemungkinan tertinggal di tempat Aman. Dengan cepat menyudahi percakapan dengan Rapid dan langsung menuju ke rumah Aman lagi. Setelah sampai di sana, dia melihat Aman lagi ada pertemuan bersama timnya dan dia mencoba mengintip.
Dan selesai pertemuan, Aman ternyata mengetahui kedatangan Anupama. Dengan sikap tegas dikeluarkannya Anupama dari balik persembunyiannya dan bertanya tujuan apa dia kembali. Karena HP yang dicari ternyata berada dalam tasnya sendiri. Di sini Aman mulai bersikap ramah karena menurutnya Anupama tidak akan merusak misinya. Aman pun menawarkan kopi. Pada saat Aman membuat kopi, Anupama menelpon dari telepon Aman ke handphonenya. Tujuannya untuk menyimpan nomor telepon Aman. Dan pada saat santai sambil minum kopi, Anupama melihat Aman menghisap rokok dari tembakau yang dibuat sendiri. Kata Aman, dia tidak punya uang yang cukup untuk membeli rokok, bukan karena tidak digaji, tapi karena misi yang mereka lakukan bukan karena uang, tapi kemanusiaan. Anupama pun merasa sangat salut. Lanjut cerita, Anupama pergi ke penjual rokok dan meminta untuk mengirim rokok setiap hari ke alamat Aman selama sebulan tanpa memberitahu siapa pengirimnya. Dari situ Anupama makin akrab dan makin sering main ke tempat Aman. Bahkan dia sering melukis wajah Aman dengan diam-diam. Dia melihat Aman sudah mengisap rokok yang dikirimnya. Menurut Aman, rokok yang didapatnya adalah gratis karena orang yang mengirimnya tidak mau memberitahu dari siapa. Anupama pun terlihat senang. Dan dia juga melihat Aman mencuci pakaian sendiri. Dia pun berinisiatif secara diam-diam membeli mesin cuci untuk Aman dan meminta dikirim ke alamat Aman tanpa memberitahu siapa yang mengirim juga. Di sisi lain, pekerjaan Rapid di luar negeri hampir selesai. Dia meminta orang tuanya untuk mempersiapkan pernikahannya. Kembali ke Anupama lagi guys. Ternyata masih sibuk dengan cintanya. Dia menelpon Aman dan mengajak untuk nonton ke bioskop. Saking lama menunggu, akhirnya Aman datang juga. Dan sampai dalam bioskop, Anupama melihat ada tempat yang bagus untuk berpose. Jadi dia pun mengambil beberapa foto mesra bersama Aman. Dan di sana Anupama bertemu dengan tetangga rumahnya. Dia memperkenalkan Aman kepadanya. Lanjut cerita, orang tua Rapid menemui keluarga Anupama dan membicarakan perencanaan pernikahan anak mereka. Dan pada saat ini Anupama menolak dan membatalkan rencana pernikahan tersebut dikarenakan Anupama yang telah jatuh cinta dengan Aman. Setelah membatalkan pernikahannya, dia langsung kembali ke kamar dan menelpon Aman, mengatakan kalau dia cintai cuma Aman seorang. Dan sang ibu mendengarkan semua pembicaraannya lewat telepon paralelnya. Tetapi dalam komunikasi tersebut, ibunya menjadi bingung karena cuma ada komunikasi tunggal tanpa balasan. Dengan rasa kesal dan marah akibat penolakan Anupama terhadap Rapid, ibunya bertanya siapa Aman. Anupama dengan penuh percaya diri mengatakan kalau dia mencintai Aman, seseorang yang sudah dia kenal selama 15 hari ini. Ibunya makin tidak percaya ketika tetangga rumahnya datang dan menyampaikan bahwa Anupama sepertinya sakit. Dia menjelaskan pada saat di bioskop dia juga diperkenalkan pada seorang temannya bernama Aman, tetapi pada saat itu tidak terlihat siapapun bersamanya. Anupama tetap pada pendiriannya dan meyakini kalau Aman itu ada dan mengajak ibunya untuk membuktikan kebenarannya. Dibawa ibunya ke rumah yang sering dia kunjungi dan di sana pintu rumah tersebut terkunci. Dicari penjaga rumah tersebut dan membuka pintu. Pada saat dibuka, dalam rumah memang terlihat tanpa penghuni dalam waktu yang lama. Tetapi Anupama masih tidak percaya apa yang dia lihat karena menurutnya sampai tadi malam pun dia masih datang ke tempat tersebut. Anupama pun masih tetap ingin membuktikannya lagi. Dibawa ibunya ke penjual rokok yang kemarin pernah dia pesan. Dan betapa tidak terimanya Anupama karena yang dikatakan penjual rokok itu bahwa beberapa kali mencoba mengantar tetapi tidak ada yang tinggal di sana. Dibawa lagi ibunya ke tempat penjual mesin cuci dan ternyata hasilnya pun sama. Orang tuanya sampai capek menjelaskan kepadanya dan sang ayah pun sangat marah. Sang ayah yang bersikeras mempertahankan hubungan Anupama dengan Rapid tetap harus dilanjutkan membuat Anupama akhirnya mencoba bunuh diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mendengar kabar tentang tunangannya, Rapid segera pulang dan menurut dokter dengan kondisi Anupama seperti ini, Anupama harus ditangani oleh seorang psikiater. Akhirnya mereka pun bertemu dan di sini diketahui kalau Anupama selama ini cuma bermain dengan imajinasinya akibat trauma yang sangat dalam beberapa tahun yang lalu. Setelah mengetahui semua ini, sahabat dan juga Rapid berusaha menghibur Anupama dan berbohong untuk mempercayai kalau Aman itu benar ada. Rapid pun penasaran dan mencoba mencari tahu siapa itu Aman. Di kamar Anupama, Rapid melihat buku diarinya dan dia membaca buku tersebut tertulis dari awal pertemuannya bersama Aman. Bahkan nomor telepon rumah yang diyakini rumah Aman pun ditulisnya dalam diary. Dan dia melihat hasil lukisan Anupama wajah dari Aman, kekasih imajinasinya. Hasil penyelidikannya pun membuat Aman mengunjungi rumah tersebut dan mencoba menelpon ke nomor yang tersimpan di daerah tersebut. Dan benar nomor itu sesuai. Akhirnya membuat keraguan kepada Rapid apakah Aman benar ada.
Bertemulah mereka dengan psikiater, cuma karena nomor telepon yang sesuai tidak akan membuktikan kalau Aman itu ada. Jadi jelas kalau Anupama bermasalah dalam mental. Lanjut cerita, Rapi tetap setia dan terus menghibur Anupama walaupun hatinya sedikit terluka karena yang dicintai Anupama bukanlah dirinya. Lukisan Aman yang ada di kamarnya pun dibawa ke Anupama. Sedangkan Anupama tetap bermain dengan imajinasinya. Si Aman pun kembali hadir di rumah sakit dan di sini imajinasinya sampai pada titik mau kehilangan Aman dan memaksa Aman yang membawanya pergi dari rumah sakit. Betapa kagetnya ibu Anupama yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Aman yang tidak kelihatan tetapi menurut Anupama ada di sampingnya dan menopangnya. Setelah kejadian itu Anupama mendapat pengobatan dan perawatan khusus dari para dokter. Di sisi lain, karir Rapid makin sukses, mengharuskan dia untuk terbang ke luar negeri lagi. Tetapi Rapid tidak tega meninggalkan Anupama dalam keadaan seperti ini. Rapid pun menolak sekalipun dia harus kehilangan kesempatan. Dan ibu Anupama memaksa Rapid untuk tetap mengambil bisnis ini. Dengan terpaksa, Rapid pun menyetujui untuk berangkat ke luar negeri. Setelah kepergian Rapid ke luar negeri, Anupama makin menggila dengan imajinasinya. Dia melihat Aman hadir di sekitaran rumah sakit. Di sisi lain, sahabat dari Anupama mengatakan kalau dia melihat orang yang benar-benar mirip dengan Aman dan berencana mengajak orang itu untuk berakting sebagai Aman demi Anupama. Imajinasi Anupama pun tetap berlanjut. Kali ini membuatnya melepaskan ikatan yang begitu kuat dan nekat kabur dari rumah sakit hanya untuk menemui Aman. Dan ketika sang ayah mengetahui Anupama kabur dari rumah sakit, dia mendapat telepon kalau anaknya sedang berada di rumah yang diyakini Anupama sebagai tempat tinggal Aman. Disusullah Anupama oleh sang ayah. Hati sang ayah sangat sakit melihat anaknya seperti itu. Dengan penuh kasih sayang, ayah mencoba menyadari Anupama kalau Aman itu tidak pernah ada. Tetapi Anupama tetap tidak mempercayainya, membuat dokter dan perawat harus membawanya lagi dengan paksa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, para dokter mengatakan kalau Anupama sudah tidak bisa lagi berada di rumah sakit ini. Solusinya cuma dua, dirawat sendiri di rumah atau masukin ke rumah sakit jiwa. Mendengar itu membuat hati sang ibu sangat terpukul. Dan di situasi yang tepat, Aman dengan wajah asli muncul di hadapan mereka. Sebagai orang yang dikatakan oleh sahabat Anupama kemarin, dan di sini pemuda ini bersedia berakting sebagai Aman untuk menyembuhkan Anupama. Lanjut cerita, Aman asli pun mencoba menemui Anupama dan berusaha memulihkan kondisi mental Anupama. Sampai akhirnya Anupama terlihat sehat dan baik-baik saja. Setelah Anupama terlihat sehat, orang tuanya meminta Aman untuk menikahi Anupama. Karena tidak ingin menyakiti Anupama, Aman pun mengiyakan. Sampai pada hari H pernikahan, Anupama sudah siap-siap dan sangat bahagia. Terlihat seorang tukang foto mengantar hasil cuci foto beberapa hari yang lalu. Dan sisi lain, Aman tidak terlihat bahagia dan dia belum berpakaian sama sekali. Ternyata karena Aman ingin menjelaskan semua kebenaran, karena menurutnya pernikahan adalah sakral. Dia menjelaskan kalau sebenarnya dia adalah Rapid. Dia melakukan operasi plastik demi untuk menyembuhkan Anupama. Karena Aman itu sebenarnya tidak pernah ada. Dan pada saat itu, tanpa mereka sadari, Anupama mendengar semua pembicaraannya. Anupama pun mendekati mereka dan tetap dengan keyakinannya bahwa Aman itu adalah nyata. Dia pun mengambil bukti foto hasil beberapa waktu yang lalu di bioskop. Di situ betapa kagetnya, ternyata semua hasil fotonya cuma dirinya sendiri. Dan pada saat inilah membuka mata Anupama dan menyadarinya. Dan mulai dari saat itu mental Anupama pun mulai pulih dan sembuh. Sehingga 6 bulan kemudian Anupama pun bisa memberi kesaksian atas dirinya sendiri yang mampu melawan gangguan mentalnya. Sampai di sini cerita pun berakhir. Dari film Bollywood tersebut mengajarkan kita bahwa kehilangan seseorang dalam diri kita, apalagi orang itu sangat kita sayangi, terkadang membuat luka yang sangat mendalam. Tetapi biar kita tidak terlarut dalam trauma yang mendalam karena akan menyakiti diri sendiri, berjanjilah pada diri kita sendiri untuk terlepas dari luka hati kita dan kita tidak akan pernah menyakiti diri kita sendiri. Sampai di sini, yang menyukai video ini jangan lupa like, yang belum subscribe silakan subscribe. Dan jika ada yang ingin saya review film apa saja, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.